Karena kalau kita lihat si AFC ini asli babak pertama tambahan waktu 8 menit. Itu udah kayak 3 kehidupan tau nggak? Udahlah formasi kita jangan diganti-ganti lagi lah. Udah ini aja pakemnya. Ini jadi formasi inti kita. Terusin sampai kualifikasi Piala Dunia. Wah, gila, 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 gila. Gue nggak nyangka banget nih Indonesia bisa sampai menang 2-0. Tonton videonya hanya jadi Tonton videonya cuma di Kobo. Gila, gue kali ini pure pengen komentarin performa Indonesia yang gacor parah sih lawan Arab Saudi. Asli ya, gue nggak nyangka bisa sampai 2-0 gitu. Padahal si Marcelino ya kalau nggak ditarik nih, dia bisa aja sampai hat-trick gitu. Aduh, sayang banget Marcelino ditarik. Gue pengen banget ngeliat dia hat-trick sih. Kalau hat-trick gue pengen bagi-bagi 1 juta buat siapapun yang retweet gue waktu itu sebenarnya. Tapi ntar aja ya kita bahas Marcelino di akhir. Nah, gue pengen bahas mulai dari formasinya dulu nih. Wah, gokil sih. Ini starting line up yang emang oke banget buat Indonesia menurut gue. Menurut gue Sintayong nggak usah ganti-ganti lagi line up-nya, karena line up ini tuh udah paling gacor. Line up ini terbukti bisa menangin tim-tim gede, khususnya Arab Saudi nih malam ini. Wah, gue langsung bikin video ini setelah gue ngelihat Arab Saudi kalah sama Indonesia 2-0. Wah gila, gue kalau komentarin Martin Paes, dia bikin save banyak banget sih, apalagi pas Arab Saudi ya, dia kan suka nendang dari luar kotak penalti karena dia ketinggalan gol sama Indonesia. Martin Paes tuh refleksnya gacor banget gitu. Gue yakin kalau back kita nggak ngelakuin kesalahan atau blunder kayak malam tadi pas kita ngelawan Arab Saudi, harusnya Indonesia bisa banget sih maju ke kualifikasi Piala Dunia. Itu harapan terbesar gue ya. Karena menurut gue kita punya kiper kayak Martin Paes yang wah statistiknya udah oke, di lapangan juga oke. Gue nggak pernah terbuai sama data ya, kayak kata Coach Justin katanya jangan terbuai sama data, kan gue nggak pernah terbuai sama data. Tapi kalau kita lihat performanya Martin Paes di lapangan, lu bisa lihat tendangan di Arab Saudi itu ditepis berapa kali ya? Ada kali 3-4 kali sundulan-sundulan Arab Saudi itu. Terus kita masuk ke deretan back tengah, ada Rizky Ridho, Izes, sama Justin Hubner. Wah, ini menarik banget. Jadi waktu awal-awal Arab Saudi main, gue udah nge-tweet tuh, mudah-mudahan Justin Hubner nggak kartu merah. Gue udah bilang kayak gitu, karena kita tahu Justin Hubner ini kan El Preman ya. Ada yang ngejulukin El Preman, karena berani banget gitu. Kalau zaman dulu tuh pas zaman Evan Dimas ada Hansa Muyama. Nah, Justin Hubner tuh kayak Hansa Muyama versi naturalisasi gitu. Dia tuh berani banget gitu sama lawan, sama wasit. Ya, kebukti kan di babak-babak akhir Indonesia. Pas Indonesia udah menang 2-0, terus ada pergantian arahan sama Yakob Sayuri. Justin Hubner langsung kena kartu merah. Sebenarnya sih agak sepele juga ya alasannya, karena waktu itu kan Ivan Yener itu bikin kesalahan nyelengkat kakinya Arab Saudi. Terus ya kita tahu lah wasit Arab kayak gimana ya. Ntar kita bahas tentang wasit. Wasit Arab kan langsung ngangkat kartu kuning buat Ivan Yener ya. Padahal waktu itu Ivan Yener tuh kayak nggak sengaja gitu nyenggol kakinya Arab Saudi. Terus tiba-tiba di kartu kuning, Justin Hubner langsung responnya berlebihan gitu. Gue nggak tahu dia ngomong apa ya, tapi di kartu merah sama wasit Arab Saudi. Ya kalau kalian pengen silaturahmi, siapa tahu gue udah dapet linknya wasit Arab, ya kalian bisa kesini lah. Terus ada Izes. Wah, ini timnas kita punya kapten bukan kaleng-kaleng. Izes, pemain Itali, udah lama main buat Venezia, nggak lama juga sih, setahun kali ya. Tapi performa juga gacor gitu. Gue lihat beberapa kali dia nangkis tendangan dari Arab Saudi juga. Sebenarnya sih Arab Saudi kalau dilihat dari positionnya, dia nggak terlalu gede banget kayaknya hasil bagusan position Indonesia. Tapi gue nggak tahu di akhir-akhir kayaknya position kita kalah tuh, karena Arab Saudi di babak kedua bikin pergantian pemain, terus serangannya tuh jadi makin kenceng gitu. Tapi tetap aja nggak bisa jebol gawangnya Martin Paes. Dan ini juga berkat back kita sih menurut gua, karena back kita ini back kelas dunia bisa dibilang. Ya Izes udah pengalaman di Serie A, terus dia juga pernah lawan tim-tim gede kayak AC Milan, Juventus. Ya pasti levelnya udah beda lah. Kayak gue heran banget kemarin pas kita lawan China kok bisa gitu kita kalah 2-0. Ya mungkin karena taktik yang dikasih sama STY waktu itu nggak sesuai sama prediksi pemain-pemainnya kali ya. Ya sebalik lagi ya ke STY, udahlah formasi kita jangan diganti-ganti lagi lah. Udah ini aja pakemnya, ini jadi formasi inti kita, terusin sampai kualifikasi Piala Dunia gitu loh. Kalau kita ganti line up terus,
pemainnya jadi nggak sesuai gitu, nggak ngerti cara main satu sama lain. Rizky Ridho, keren banget sih. Gue bangga punya S-back asli Indonesia yang main ngalahin Arab di AFC. Rizky Ridho tuh kelas banget ya. Gue lihat dia beberapa kali nyapu pemain-pemain Arab dengan gampang gitu dan tenang banget gitu. Kayak gue tahu sih Max Hilgers yang nggak dipasang karena cedera pas lawan Arab ini, dia emang level market value tinggi banget. Mungkin kelasnya juga udah beda ya, tapi kita tahu si Rizky Ridho ini dia bukan bocah sembarangan gitu. Walaupun dia gede di gang, tapi dia tuh diasuh sama pemain-pemain top. Gue lupa nama pemainnya siapa, tapi intinya pelatih dia tuh jago juga gitu, makanya dia bisa sejago sekarang. Dan gak heran juga sih STY menurut gue udah kasih pilihan yang tepat buat milih Rizky Ridho dan dimainin juga dari starter sampai akhir babak kedua lawan Arab. Nah, terus di kanan ada Sandy Walsh. Gue yakin kalau Kevin Dix nggak cedera, pasti Kevin Dix yang dipasang sih daripada Sandy Walsh. Tapi perannya Sandy Walsh di sini juga oke ya menurut gue, karena kalau kita lihat Sandy Walsh beberapa kali tuh ngelepasin crossing yang nggak bisa diselesaikan sama Indonesia. Nah, kalau di kiri, wah ini back kiri kita Kevin Verdong, staminanya nggak habis-habis. Gue bingung sama ini orang. Sebenarnya Kevin Verdong tuh stamina berapa sih? Gue penasaran, pengen gue mainin di PES, gue pengen lihat gitu stamina dia berapa gitu. Karena kalau kita lihat di babak-babak akhir, Kevin Verdong ini juga masih dribbling bola, gocek-gocek lah. Bahkan dia sempat ngasih shoot on goal ke gawangnya Arab gitu di akhir-akhir laga. Gue yakin Kevin Verdong ya, kalau kita main terus sama dia, gue yakin sayap kiri atau back kiri kita itu bakal solid banget sih sama si Calvin Verdong ini. Walaupun mukanya imut-imut gitu ya, kayak bayi sih kalau gue lihat, tapi dia bisa ngasih performa yang gemilang gitu. Indonesia jadi selamat terus di bagian sektor kiri. Nah, terus yang starter lagi ada Tom Haye nih sama Ivan Yener. Ini pilihan yang tepat sekali. Coach Sintayong masukin Tom Haye dari babak pertama, pasti permainan Indonesia tuh benar-benar berkembang. Terbukti kan? Gue pikir tadinya di 20 menit pertama kayak waktu lawan Jepang, Indonesia tuh bakal nekan terus gitu kan, tapi nggak cuma 20 menit pertama, ternyata Indonesia tuh bisa lebih berkembang lagi dan nyiptain golnya Marcelino gitu. Gue yakin ini juga berkat perannya dari Tom Haye sih. Kita lihat Tom Haye suka ngumpan-ngumpan jauh, operan pelangi gue bilang ya, karena indah banget gitu, anjay. Tom Haye kelihatan bikin timnas kita berkembang. Kebukti pas dia diganti di babak kedua, permainan Indonesia tuh kayak melempem aja gitu, kayak kurang nemu titik apa ya, kayak nggak nyambung gitu, jadi berantakan mainnya. Tapi abis itu Indonesia juga berhasil, maksudnya pemain-pemain Indonesia juga berhasil adaptasi lagi waktu Tom Haye ditarik keluar lapangan. Nah, terus ada Ivar Yener. Jujur pemain ini kurang kelihatan sih kalau gue bilang. Gue nggak tahu ya dia nyiptain assist atau enggak, tapi di sorotan kamera dari TV dia kurang kelihatan gitu. Ya walaupun di akhir-akhir dia kelihatan karena ngejegal pemain Arab sih, mungkin dia kena kuning. Nah, terus penyerang kita nih, Elklemer, Ragnar Oratmangun, sama Marcelino Ferdinand. Gue nggak sabar banget pengen bahas Marcelino. Tapi kita mulai dari si Elklemer dulu ya. Ya kalian bisa lihat lah pas main lawan Arab Saudi itu, Elklemer tuh kayak sebenarnya dapat peluang, tapi finishingnya malah dioper ke penonton gitu. Gue bingung banget, udah one on one satu lawan satu sama kiper Arab, dia malah ngoper ke penonton. Ya gue udah bahas juga sih sebenarnya Elklemer ini kan anak emasnya Sintayong ya, kita nggak tahu juga sih kenapa dia selalu dipasang padahal performanya nggak bagus-bagus amat, nggak gacor-gacor amat gitu. Ya sebenarnya sih kalau menurut Coach Justin, Sintayong si Rafael Strike ini sebenarnya berbakat gitu. Dia punya bakat buat berkembang jadi striker yang gacor gitu. Cuman menit bermain dia di timnas senior itu masih kurang banyak gitu. Maksudnya dia harus dimatengin dulu, harus dimasak lagi di timnas-timnas yang lain atau di pertandingan-pertandingan yang lain gitu. Jadi ini cuma masalah jam terbang aja sih sebenarnya. Kalau jam terbangnya si Rafael Strike ini makin tinggi, gue yakin skillnya juga bakal makin terlatih. Khususnya masalah finishing ya, dia tuh terlalu apa ya, gue nggak tahu dia arogan pengen ngegolin atau dia pengen shoot tapi emang jelek aja shootannya gitu, gue nggak tahu ya. Nah terus Wahaji Ragnar Oratmangun. Wahaji ini apa ya, gue udah bilang sih di tweet gue, Wahaji jangan emosi, antum itu anak soleh, nggak boleh emosi, Masya Allah.
Wahaji ini kan sempat emosi juga di akhir-akhir ya, walaupun sebenarnya Wahaji dapat beberapa peluang juga dari pemain timnas yang lain gitu kan. Cuman ya entah kenapa Wahaji tuh finishingnya masih kurang oke ya. Ya balik lagi sih karena gue udah pernah review juga striker kita itu kan memang grade-nya itu masih C kalau nggak salah. Dia itu secara market value masih belum lebih dari 10 miliar. Nah, nanti nih ada oleh siapa gue lupa, oleh Romani, sorry. Oleh Romani ini market value tuh ada di angka 27 miliaran. Nah, gue yakin oleh lebih gacor dari dua striker naturalisasi ini sih. Ya, Renato Manun, ya walaupun dia udah berumur juga 26 tahun atau 27 tahun, gue lupa. Tapi, apa ya, skill finishingnya sih yang kita butuhin. Kalau kita lihat Indonesia tuh permainannya udah mulai padu gitu ya antar satu sama lain, cuman masalah finishing aja nih. Finishingnya tuh, aduh, kita tuh dapat banyak banget peluang ya dari Ragnar, dari siapa namanya Rafael Strike. Tapi finishingnya tuh nggak ada yang bagus gitu. Kalau mereka finishingnya gacor bagus, gue yakin udah 3-0 lebih gitu Indonesia. Karena peluangnya banyak banget gitu, momentumnya banyak banget. Dan yang berhasil ngegolin cuman si Marcelino Ferdinand. Gila, gue amazed banget sih. Salut Marcelino. Wah, mentalnya kita bisa lihat di lapangan ya. Marcelino mentalnya, wah, asik. Mentalnya gacor banget sih. Mungkin secara skill dia nggak oke-oke banget, tapi kita bisa lihat pas gol pertama dia itu berani nipu lawan, berani nipu Arab Saudi. Pas tendangan pertama dia nggak jadi, terus dia nendang lagi baru gol. Itu apalagi kalau bukan mentalnya tuh kuat gitu. Ini anak kayaknya ditempa mulu sama orang tuanya nih. Jadi kan Marcelino ini kita bisa lihat kualitas mentalnya dia nih nggak ada lawan. Gue jadi ngerasa satu paham sama Coach Justin kalau Marcelino ini sebenarnya bisa diposisikan sebagai striker tengah ya. Ini sih yang harus kita punya. Naluri buat mencetak gol ini harus tinggi dan syutan-syutannya tuh nggak boleh nanggung. Gol kedua sih kayaknya ya agak beruntung juga sih, cuman kalau kita lihat Marcelino ini bisa nyari ruang. Jadi pas bolanya ditendang pertama kali itu kan dia tiba-tiba muncul aja gitu ya. Dioper, dia nendang masih kena pemain Arab, terus bolanya liar, dia shoot lagi. Dan nge-shootnya juga nunggu timing gitu. Kayak apa ya? Ya mentalnya gacor gitu. Wah, ini Marcelino kalau makin diasah, makin dipoles main terus di timnas senior, gue yakin suatu saat dia bisa dibeli sama tim besar Eropa sih. Gue yakin banget Marcelino. Pokoknya Marcelino kalau lu bisa hat-trick 1 juta dah. Terus apalagi ya? Wasit. Wah, wasitnya ini. Aduh. Ya bener sih kata Koci. Wasit AFC itu nggak cuman wasit sih, kayak AFC mafia, gue setuju deh. Karena kalau kita lihat si AFC ini asli babak pertama tambahan waktu 8 menit. Itu udah kayak 3 kehidupan tau nggak? Hidup mati lagi masih main gitu. Ini AFC harus dibenahin sih. Ya setidaknya kalau laganya Arab lawan Indonesia, wasitnya jangan dari bagian Arab lagi lah. Karena kita udah tahu banget kan selain main Arab ini udah sering pura-pura mati ya kalau dia menang. Yang kedua, wasitnya tuh bener-bener ngebantu pemain Arab gitu. Kalau misalkan tambahan waktunya cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit mungkin maksimal ya, itu masih oke lah. Nah ini sampai 8 menit gitu. Emang ada apa gitu? Emang ada tukang jualan gemblong? Nggak ada gitu loh. Aneh banget gitu buat gua. Terus pas babak kedua tambahan waktunya 7 menit gitu. Kayak ini tuh bukan ulangan, maksud gue nggak harus dapat 100 menit buat bisa main bola gitu, enggak. Tapi dia sengaja bikin menitnya itu hampir 100 ya, hampir 100. Kita masih ingat waktu ngelawan Bahrain kalau nggak salah ya, kita jadi seri gara-gara pemain Bahrain itu ngegolin di menit 99 kalau nggak salah. Wasit Bahrain harus diganti sih. Ya, kita harus naikin lagi hashtag AFC Mafia supaya si Bahrain waktu dia main GBK lagi jadi lebih ngedon, dan wasitnya kalau bisa diganti lah, jangan pemain Arab lagi lah, jangan orang Arab lagi lah. Thank you banget timnas Indonesia, akhirnya harapan itu ada lagi. Kita balik lagi ke track, kita bisa lolos kualifikasi Piala Dunia.